Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Audrey Verlin Bala dengan NIM 015412301109. Kenalkan saya Gabriela Taslim dengan NIM 015412300076. Perkenalkan, nama saya Graciela Tivetanos dengan NIM 015412300064. Perkenalkan, nama saya Griselda Vera El Gajab Samsa dengan NIM 0154300072. Perkenalkan, nama saya Rafael Justin Gono dengan NIM 015401230111. Perkenalkan, nama saya Stefani Angelika Tarore dengan NIM 015412300067. Selamat sore, Pak. Jadi, Ya, sore. makasih sekali lagi udah meluangkan waktunya untuk diwawancari sama kami. Ya. Jadi nanti salah satu teman saya, yaitu Griselda Vero El Gajab Samsah, bakal bertanya kepada Bapak, terus nanti Bapak boleh jawab pertanyaannya. Nah, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Ya, selamat sore, Shalom. Nama saya Filipus Kristianto Karsono ya. Saya gembala sidang di GBI Petra Cilegon ya. Yang kebetulan gerejanya Audrey waktu di Cilegon ya. Keluarganya semua juga ada ya bersama kami. Saya di sini sudah melayani 15 tahun. Eh, sudah dikaruniai anak 3 ya, gitu aja perkenalannya. Silakan. Baik, Bapak. Perkenalkan, saya Griselda yang akan menanyakan pertanyaan yang sudah ada. Yang Ya. pertama, menurut Bapak, bagaimana keadaan manusia ketika berada di intermediate state atau masa antara sebelum kedatangan Kristus kedua kalinya? Jadi sebelum masa kedatangan Yesus dijelaskan, kalau kalian bisa buka Alkitab ya, dijelaskan dalam Lukas 17 ayat 26 dan 27 yang berbunyi demikian. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Kemudian ayat 30, demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia atau Yesus menyatakan diri. Artinya kedatangannya yang kedua, dia menyatakan diri. Jadi kondisinya seperti zaman Nuh. Ya, mereka makan, minum, cuek, ya hidup buat senang-senang. Nah, tapi bukan cuma itu, di dalam Kejadian 6 ayat 11, ya kalau kalian bisa buka, boleh dibuka, Kejadian 6 ayat 11, itu berbunyi demikian. Ini zaman Nuh ya, zaman Nuh. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ayat ke-12, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Nah, jadi kondisi manusia pada zaman Nuh itu sama seperti kondisi kita sekarang sebelum kedatangan Yesus. Jadi kondisinya apa? Bumi menjadi rusak dan penuh kekerasan. Artinya manusia-manusianya sudah bejat, sudah rusak, sudah hancur. Contohnya dalam hal moral ya. Sekarang LGBT begitu bebas. Pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, dan apapun sekarang begitu marak ya. Dan sudah nggak kira-kira ya. Juga korupsi, kejahatan, sudah nggak ada malu-malu lagi. Orang sudah jadi gay, jadi apapun sudah nggak malu. Bahkan berbuat salah, jadi koruptor pun sekarang senang ya ditangkap, cuma mereka ketawa-tawa karena hukum udah nggak jelas. Jadi keadaan dunia itu seperti sekarang ini sudah sangat mirip dengan keadaan zaman Nuh. Kemudian ayat satu lagi, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, itu daftar dari ciri-ciri manusia sebelum kedatangan Kristus. Jadi keadaan nggak semakin baik. Nah, Antikris dan Yesus juga akan datang di zaman kalian nih. Ya bersyukurlah yang sudah meninggal. Ya kenapa? Karena zaman Antikris datang, yang kemudian nanti disusul oleh kedatangan Yesus, itu masa yang berat. Jadi kalianlah generasi terakhir yang akan menghadapi. Karena itu, ini kondisinya harus kalian pelajari. Kira-kira sanggup nggak, kuat nggak bertahan di kondisi seperti ini ya. Keadaan yang rusak, hancur, yang sudah begitu korup, begitu begitu jahat, ya begitu tidak baik. Yaitu masa yang sangat sulit, sukar. Ya. Kalian bisa rasakan hari-hari ini dalam segala bidang. Baik, itu jawabannya. Saya rasa 5 menit ya sudah cukup. Oke, berikutnya. Untuk
pertanyaan yang kedua, salah satu tanda sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali adalah terjadinya tribulasi atau masa sengsara. Pada Hmm. Matius 24 ayat 9 dan 15 ayat sampai 21, Ya. bagaimana pendapat Bapak mengenai masa tersebut? Ya, jadi sebelum Yesus datang itu ada masa yang sukar, tapi juga ada masa di mana pada saat bersamaan kita akan mengalami aniaya. Jadi kekristenan itu bukan seperti sekarang enak-enakan. Sebentar lagi kita nggak akan enak dengan status Kristen kita. Karena Matius 24 ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan. Baca tuh ayatnya ya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh. Dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Terus ayat 10-nya, dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan. Dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Perhatikan di sini. Jadi zaman nanti ini sebentar lagi sih. Saya sih perhitungkan nggak sampai 10 tahun lagi. Ya, kedatangan antikris yang kemudian disusul oleh kedatangan Yesus. Nggak sampai 10 tahun. Di bawah 10 tahun. Jadi kalian umur berapa sekarang kira-kira? Mungkin sekitar 19 atau 18 atau 20. Ya, di usia-usia kalian lah nanti datang. Dan pada waktu itu kamu orang-orang Kristen anak Tuhan akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan kamu akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Jadi ini bukan waktunya bersantai. Bukan waktunya asik-asikannya. Ini waktunya, ini kan ditanya pendapat Bapak gimana? Pendapat saya, kalian harus serius dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Pertama, berjaga dan berdoa. Kata Tuhan Yesus, berjagalah dan berdoalah, karena kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Itu Matius 24 ayat 42. Tapi berjaga dan berdoa, penting. Berjaga itu selalu menjaga hidup kita, menjaga hati kita, menjaga mulut kita, menjaga perbuatan kita, supaya tidak hidup di dalam dosa. Karena sudah dekat kedatangan Yesus. Yang kedua, karena kita akan dianiaya, ya harus siap menghadapi aniaya. Dan itu hindari gereja-gereja yang cuma menawarkan berkat, khotbahnya tentang mujizat, hanya itu aja ya. Khotbahnya tentang, wah ikut Yesus enak, ikut Yesus diberkati. Hindari gereja seperti itu, tapi cari gereja yang menyiapkan umatnya untuk bertahan menghadapi aniaya, untuk setia sampai mati. Nah, itu pendapat saya. Yang ketiga, dikatakan Matius pasal 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi yang terakhir, selain berjaga dan berdoa, yang kedua siap menghadapi aniaya, setia sampai mati, yang ketiga beritakan Injil. Nah ini kalau saya mau bilang, ya mungkin saya umur, nggak lama lagi saya nggak tahu ya, tapi usia kalian, generasi terakhir yang akan menghadapi ini. Jadi bukan masa yang enak, dunia akan makin rusak, manusia akan makin bejat, kondisi dunia segala hal, dalam hal ekonomi, pemerintahan, politik, sosial, dan sebagainya, akan semakin sulit, semakin sukar, dan yang berikutnya kalianlah yang akan mengalami aniaya sebagai anak-anak Tuhan. Jadi berhenti untuk bersantai-santai, berhenti untuk cari kesenangan, ya mulai serius. Karena kalau kita tidak hidup sungguh dengan Tuhan di akhir zaman, kita binasa. Ini bukan kata saya, itu semua dari Alkitab. Nanti semua ayat ini saya kasih ke Audrey untuk kalian baca, pelajari. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan ini cocok sekali karena relate dengan kalian. Ya, relate dengan kehidupan masa depan. Oke, itu jawaban saya. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Ada? Ada nggak? Mungkin dari teman yang lain? Yang tadi itu dari ayat 9 dan 10 kan Pak? Ya, Benar. Untuk yang 15 sampai 21, ya, itu sama aja isinya. oke. Jadi isinya itu tentang aniaya, ya, tentang pemberitaan. Tadi saya nggak bacakan, tapi isinya sama. Kamu akan dianiaya, terus banyak nabi palsu yang akan menyesatkan, terus makin bertambahnya kedurhakaan, si kebanyakan orang akan dingin, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Waduh, ya, ngeri ya. Jadi jangan senang-senang kayak, wah aman, tenang. Ini hitungan saya sih 5 tahun lagi udah mulai terjadi. Antikris akan muncul. Ya, ini masa, pernah dengar Great Reset akan terjadi 2030. Dan sekarang semua manusia identitasnya sedang diambil alih sama pemerintah. ID apa? Digital ID, kemudian keuangan semua rekening akan dikuasai pemerintah. Ini udah bentuknya akan penguasaan antikris kepada hidup manusia. Jadi waspadalah. Oke, ada lagi? Itu aja dari pertanyaan yang Ya, ada. baik. Semoga ini bisa menjawab dan mempersiapkan kalian. Ya, kalian sekolah di UPH, saya tahu pendidikan agamanya sangat serius, tapi bukan cuma teori ya, saya harap. Inilah zaman kalian akan hadapi. Baik, gitu aja. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan.